Baik Pak, selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Moses Romulus Simangsong dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23011. Di sini saya akan menjelaskan tantangan 1, praktikum 7 dari mata kuliah dasar pemrograman. Di tantangan 1 ini, kita diminta untuk membentuk sebuah data bentukan baru. Dan dalam kasus ini, data bentukannya itu merupakan pohon, yaitu tree. Jadi, si data tree T ini memiliki dua konstruktor, yaitu konstruktor empty ketika pohonnya itu kosong, dan ketika pohonnya itu berisi, maka si node T ini berfungsi sebagai akarnya yang paling atas. Si tree T berfungsi sebagai cabang pohon di sebelah kiri, dan tree T yang ini berfungsi sebagai cabang pohon di sebelah kanan. Lalu di sini ada deriving show. Deriving show ini berfungsi untuk mencetak si tipe data ini ke dalam bentuk string. Yang selanjutnya di sini kita diminta untuk membentuk sebuah konstruktor make-tree. Di sini kita bertujuan untuk membentuk si pohon tadi. Si make-tree ini akan meminta sebuah list bilangan, yang dimana list ini akan dikembalikan menjadi pohon, yang dimana pohon itu berisi bilangan yaitu integer. Lalu kita membuat kondisi pertama. Kondisi yang pertama itu ketika pohonnya itu kosong. Jadi ketika pohonnya itu kosong, maka dia akan mengembalikan empty. Lalu yang kedua, ketika list yang diberikan itu hanya memiliki satu elemen, maka dia akan mengembalikan satu akar saja. Jadi dia akan mengembalikan si akar saja. Lalu si cabang pohon kiri itu kosong, dan si cabang pohon sebelah kanan itu juga kosong. Lalu yang selanjutnya itu make tree XS. Kondisi ini adalah kondisi ketika list yang diterima itu memiliki lebih dari satu elemen. Jadi listnya itu akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu dibagi menjadi si node X. Si node X itu sebagai akar. Lalu dibagi lagi ke cabang pohon sebelah kiri, yaitu left tail. Lalu dibagi ke cabang pohon sebelah kanan, yaitu right tail. Lalu di sini ada pendefinisian ulang, di mana si panjang ini berfungsi untuk menyimpan panjang dari list XS. Lalu si mid berfungsi untuk mengambil nilai tengah dari list XS tersebut. Lalu di sini si left tail dan right tail itu kita definisikan menggunakan fungsi split add. Split add ini membagi dua si list tadi, dan list yang satu dibagi ke si left tail sebagai cabang pohon sebelah kiri, dan satu bagian lagi dibagi ke si right tail yaitu cabang pohon sebelah kanan. Selanjutnya di sini kita diminta untuk membuat selektor. Yang pertama itu akar. Akar ini meminta sebuah pohon, dan dia akan mengembalikan nilai dari pohon tersebut. Jadi si akar ini, misalnya sini ada node ZPA. Jadi si node Z ini itu adalah si akarnya. Si P akan menjadi si cabang pohon sebelah kiri, si A cabang pohon sebelah kanan. Jadi kita mendefinisikan bahwa jika ada sebuah pohon yang berisi seperti ini, ada pohon yang berisi seperti ini, maka akar dari pohon yang itu adalah Z. Nah, selanjutnya itu left. Left ini meminta sebuah pohon, dan dia akan mengembalikan sub pohon dari yang diminta tadi. Jadi ketika ada sebuah pohon, jadi si node ZPA ini di pohon ini yang menjadi si pohon sebelah kiri itu, cabang pohon sebelah kiri itu adalah si P-nya. Lalu yang selanjutnya si right. Right P ini dia akan meminta sebuah pohon, dan dia akan mengembalikan cabang pohon. Jadi untuk menentukan cabang pohon sebelah kiri dari sebuah pohon itu, kita mendefinisikannya dengan seperti ini, not ZPA. Jadi kalau ketika ada pohon yang berbentuk seperti ini, maka si A lah yang sebagai cabang pohon sebelah kanannya. Jadi polanya itu, yang pertama itu kita harus membentuk sebuah akar. Lalu
ke cabang pohon sebelah kiri dan kanan. Polanya itu akar kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Itu berlanjut terus jika tergantung berapa banyak angka yang berada dalam listnya. Selanjutnya itu operator. Operator yang pertama itu NB elemen P. NB elemen P ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan integer. Integernya itu yaitu banyak bilangan yang berada dalam pohon tersebut. Jadi kita membuat kondisi yang pertama itu ketika pohonnya itu empty atau kosong, maka dia akan membalikan 0. Lalu kondisi ketika si pohon memiliki nilai, jadi dia kan si node ini kan pastinya hanya berisi satu bilangan, tidak mungkin lebih dari satu bilangan. Jadi dia pasti satu. Lalu ditambah di sini ada rekursif, jadi dia menghitung jumlah bilangan yang ada di S di cabang pohon sebelah kiri dan menghitung jumlah bilangan yang berada di pohon sebelah kanan. Jadi semua itu ditambah. Itulah yang akan menjadi jumlah bilangan yang berada dalam pohon tersebut. Yang selanjutnya itu NB daun. NB daun ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan integer. Jadi kita membuat kondisi ketika pohonnya itu kosong, maka dia akan membalikan nilai nilai 0. Lalu kondisi ketika pohonnya itu hanya memiliki akar, maka daunnya itu cuma satu. Jadi di sini ada NB daun, not Z, empty. Jadi yang ada dalam pohon itu hanya si not Z. Jadi cuma memiliki akar saja. Cabang kirinya itu kosong, cabang sebelah kanan itu juga kosong. Maka otomatis daunnya itu satu. Lalu yang selanjutnya NB daun, not garis bawah AB. Jadi di sini kita menghitung daunnya. Kan kalau ada sebuah pohon yang memiliki si akar memiliki anak, maka si akar ini tidak dihitung lagi sebagai daun karena dia memiliki anak. Jadi kita hanya menghitung daun di si cabang pohon kiri dan daun di cabang pohon kanan. Kita menggunakan rekursif. Maka beda dengan si NB elemen tadi. Kita tidak menghitung si akarnya kalau si akarnya itu memiliki anak. Jadi kita hanya menghitung bilangan yang tidak memiliki anak lagi. Berapa banyak bilangan yang tidak memiliki anak lagi. Selanjutnya ada NB event. NB event ini menghitung banyaknya bilangan genap pada pohon P. Jadi si NB event ini memiliki kelasnya itu integral T. Jadi dia hanya menerima argumen yang memiliki kelas untuk melakukan operasi aritmatika. Jadi dia ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan integer. Integer ini itu yaitu banyaknya bilangan yang dalam pohon itu adalah bilangan genap. Lalu kita membuat kondisi yang pertama itu ketika pohonnya itu kosong maka dia akan mengembalikan 0. Lalu kondisi ketika pohonnya itu jadi di sini kita membuat kondisi ketika si M-nya dibagi 2 itu sama dengan 0, maka dia akan memberikan satu integer 1. Jadi kalau tidak sama dengan 2, maka dia akan mengembalikan 0. Kan di sini kan not itu kan tidak bisa karena dia cuma 1, jadi dia tidak bisa dibagi 2, maka dia akan mengembalikan 0. Lalu di sini kita menggunakan rekursif untuk menghitung untuk menghitung bilangan genap yang berada di O, yaitu O itu sebagai cabang yang sebelah kiri, dan S untuk menghitung NB event S ini menghitung bilangan genap yang berada di cabang sebelah kanan. Yang selanjutnya ada NB odd. NB odd ini menghitung banyaknya bilangan ganjil pada pohon P. Jadi hampir sama seperti
si NB event tadi, kondisinya itu ketika pohonnya itu empty, maka dia akan mengembalikan 0. Lalu hampir sama dengan yang tadi, jadi ini kebalikannya, tidak sama dengan 0 karena kita meminta yang ganjil. Lalu di sini ada rekursif untuk menghitung bilangan ganjil yang berada di cabang pohon kiri. Ini untuk menghitung nilai ganjil yang berada di cabang pohon sebelah kanan. Yang selanjutnya itu adalah istri empty. Istri empty ini adalah benar jika P kosong. Jadi maksudnya itu kita melakukan pengecekan apakah pohon itu kosong. Jadi mudah saja kita tinggal membuat jadi si tree empty ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Jadi ketika pohonnya itu empty, maka dia false, true. Jadi ketika sebuah pohon ini kosong, tidak memiliki bilangan, maka si istri empty ini akan mengembalikan nilai true. Lalu selainnya itu false. Jadi kalau dia memiliki bilangan, ya otomatis dia false. Lalu yang selanjutnya is one element. Is one element ini adalah benar jika P hanya mempunyai satu elemen, yaitu akar. Jadi si is one element ini meminta sebuah pohon dan akan mengembalikan nilai boolean. Jadi si is one element ini jika dia hanya memiliki seperti ini, jika dia hanya memiliki not A dan cabang pohon sebelah kirinya itu kosong dan cabang pohon sebelah kanannya itu kosong, dia otomatis true. Jadi si is one element ini hanya menguji mengembalikan nilai benar jika pohon yang ada itu cuma memiliki akar, tidak memiliki anak sama sekali. Lalu kondisi lainnya ya tinggal false saja, karena kondisi yang lain itu kalau dia memiliki anak. Kalau dia memiliki anak berarti dia otomatis false. Selanjutnya itu is unit left. Is unit left ini adalah benar jika P hanya mengandung pohon kiri tidak kosong. Jadi si is unit left ini meminta sebuah pohon dan mengembalikan nilai boolean. Jadi si is unit left ini hanya meminta si pohon itu hanya memiliki anak dan satu anak juga di cabang sebelah kiri. Jadi dia hanya meminta sebuah pohon itu hanya memiliki akar dan satu anak di sebelah kiri. Jadi dia hanya meminta list dengan 2 elemen. Jadi di sini kalau elemen dalam listnya itu hanya 2, maka dia otomatis true karena seperti yang tadi saya katakan si pola dari pembentukan sebuah pohon itu dia dari akar ke cabang sebelah kiri, cabang sebelah kanan. Lalu kembali lagi ke cabang sebelah kiri, cabang sebelah kanan sampai listnya itu habis. Lalu tidak ada lagi di sini, tidak ada lagi kondisi selain ini yang benar, maka else false. Lalu is unit right adalah benar jika P hanya mengandung subpohon kanan tidak kosong. Jadi si is unit right ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan boolean. Si is unit right ini jika dia empty maka dia otomatis false. Jadi kalau ada sebuah pohon yang empty, dia otomatis false karena dia meminta sebuah pohon dengan sebuah akar dan anak di sebelah kanan. Lalu di sini ada is unit right not ZPA. Jadi kan untuk membentuk sebuah pohon itu kita polanya itu tadi dari akar lalu anak sebelah kiri sebelah kanan. Jadi otomatis kalau kita membentuk membentuk sebuah pohon dari akar langsung anak ke sebelah kanan itu adalah hal yang tidak mungkin karena polanya itu akar anak sebelah kiri baru anak sebelah kanan. Tidak bisa kita melangkahi pattern, tidak bisa kita melangkahi si kiri itu. Jadi kita harus melewati si kiri baru kita boleh ke anak si kanan. Maka otomatis semuanya itu semua kemungkinan itu false. Lalu yang selanjutnya is binar P adalah benar jika P mengandung subpohon kiri dan subpohon kanan. Jadi si is binar ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Si is binar ini
ketika jadi si isbinar ini menguji pohon itu mengandung sub pohon kiri dan sub pohon kanan. Jadi apakah si pohon itu memiliki akar anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan, itu yang diujinya. Jadi otomatis kalau elemen dari listnya itu lebih dari 3, maka dia true. Karena untuk membentuk sebuah pohon itu pohon yang lengkap dengan anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan itu dibutuhkan tiga angka. Jadi kalau untuk 3 angka itu jadi si akar anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan. Jadi dia akan mengembalikan true. Kondisi lainnya itu yaitu ketika misalnya dua itu hanya membentuk sebuah akar dan anak sebelah kiri. Kalau satu itu hanya membentuk sebuah akar saja. Jadi dia false. Tidak memenuhi apa yang diinginkan si is binary. Yang selanjutnya itu is exit left. Is exit left ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Jadi si is exit left ini adalah benar jika P mengandung subpohon kiri. Jadi si exit left ini menguji apakah pohon itu memiliki subpohon anak pohon di sebelah kiri. Jadi si exit left ini meminta sebuah pohon dan mengembalikan nilai boolean. Lalu si exit left ini jadi ketika dia hanya memiliki sini ada kondisi ketika dia hanya memiliki akar dan anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan itu kosong, maka dia false. Lalu ketika pohon yang di sebelah pohonnya itu akarnya itu dia memiliki akar anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan, dia true. Lalu selanjutnya itu is exit right. Exit right ini meminta sebuah pohon dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Si is exit right ini ketika pohonnya itu kosong, maka dia akan mengembalikan nilai false. Lalu yang selanjutnya itu kondisi ketika is exit right not all empty. Jadi ketika pohonnya itu hanya memiliki akar dan anak sebelah kiri dan anak sebelah kanan itu kosong, maka dia false. Lalu is exit right ketika si pohon itu memiliki node dan cabang pohon sebelah kiri dan cabang pohon sebelah kanan, maka dia true. Karena yang diminta di is exit right itu adalah apakah benar jika P itu mengandung sub pohon kanan. Apakah dia memiliki sub pohon kanan. Jadi ketika dia memiliki sub pohon kanan, maka otomatis itu adalah true. Lalu yang selanjutnya itu is exist n. Is exist n ini adalah benar jika P mengandung bilangan n. Jadi si exist n ini meminta pohon yang berisi integer dan dia akan mengembalikan dan meminta integer juga dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Jadi si exist n ini berfungsi untuk mengecek apakah bilangan yang ada di pohon itu memiliki nilai yang sama dengan n. Jadi ketika si pohon kosong dan ada nilai b, maka apakah kosong itu sama dengan b? Otomatis false. Lalu selanjutnya is exist vn. Di sini kita membuat kondisi ketika jumlah elemen yang di pohonnya itu 1 dan akarnya kan kalau jumlah elemennya 1 otomatis itu hanya akar. Lalu jadi dan juga si akar itu sama dengan n, maka itu true. Lalu di sini ada akar v sama dengan n atau is exist n left v. Itu ini berfungsi untuk melakukan rekursif untuk mengecek yang di sebelah kiri dan juga yang di sebelah kanan. Apakah anak dari cabang pohon yang di sebelah kiri itu memiliki bilangan n dan apakah cabang pohon sebelah kanan itu memiliki nilai n juga. Jadi di sini dilakukan rekursif. Lalu yang selanjutnya is balance.
is balance ini adalah benar jika P mengandung subpohon kiri dan kanan dengan jumlah yang sama banyak. Jadi si is balance ini meminta pohon yang berisi integer dan dia akan mengembalikan nilai boolean. Jadi si is balance ini mengecek apakah jumlah bilangan yang ada di cabang pohon yang sebelah kiri sama dengan jumlah yang ada di cabang sebelah kanan. Jadi kalau jumlah elemen yang di cabang sebelah kiri sama dengan jumlah pohon elemen yang di sebelah cabang pohon yang sebelah kanan itu sama, maka dia akan mengembalikan nilai true. Maka tidak ada lagi kemungkinan yang lain dari situ. Maka kondisi yang lain itu pasti false. Lalu kita akan melakukan pengujian terhadap sebentar. Di sini ada main io dan main do. Main io main do ini berfungsi untuk mencetak melaksanakan apa yang ingin dilakukan di sini, yaitu ini semua. Melaksanakan ini semua. Mulai dari sini. Melaksanakan ini semua. Jadi si main io main do ini berfungsi untuk melaksanakan itu semua. Lalu kita akan melakukan pengecekan. Kita akan mencoba si codingan ini. Kita mencobanya dengan dhc min o. Kita memanggilnya dengan uj, misalnya tentang 1.hs. Kita memanggilnya uj sesuai modul. Kita memasukkan inputan sesuai modul 6 1 2 5 6 8 9 8. Lalu kita melakukan pengecekan. Apakah benar yang telah kita kerjakan ini. Di sini n-nya sama dengan 8. Ini n sama dengan 8. Lalu tree pohonnya itu yang terbentuk itu 1 2 8 5 6 9. Pohon yang terbentuk itu 1 2 8 5 6 9 sama. Akar P 1, left P 5 6 2 5 right 8 9, lalu sebelahnya kosong. Lalu jumlah elemennya itu 6, daunnya itu 3, yang ganjil itu 3, yang genap itu 3, yang ganjil itu 3. Lalu apakah pohon itu kosong? Itu pasti false. Apakah pohon itu memiliki satu elemen saja? Itu false. Apakah si pohon itu hanya memiliki cabang sebelah kiri? Itu false. Apakah si pohon itu sebenarnya tadi fungsinya untuk berfungsi untuk untuk jika P mengandung subpohon kiri dan subpohon kanan. Jadi apakah si pohon ini memiliki cabang pohon sebelah kiri dan sebelah kanan? Itu pasti true. Lalu exit left. Dan ini semua sama dengan apa yang diminta. Jadi otomatis si kode ini berjalan dengan lancar. Jadi apa yang saya dapat dari tantangan satu ini cukup banyak. Jadi kita diminta untuk mengerti bagaimana itu cara membuat pohon di dalam sebuah codingan, dan untuk menyelesaikan suatu logika yang sangat sulit itu sangat membantu untuk kita lebih paham lagi apa itu mengoding, bagaimana itu mengoding yang baik. Jadi kita lebih paham dan terbiasa untuk menyelesaikan masalah-masalah logika dalam codingan yang lebih berat lagi. Jadi
Di sini juga kita diajarkan untuk membuat fungsi-fungsi yang berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Baiklah Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Terima kasih Pak.